dalam Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan social media gereja, baik Bapak Gembala, Instagram, Facebook, dan YouTube. Dan terlebih saya minta kalau di ruangan ini merasa terberkati dengan khotbah-khotbah Bapak Gembala di YouTube, Suheri Gultom, subscribe, like, and share, komen. Dan itu penting kali kita men-share firman Tuhan kepada grup-grup WA saudara. Sehingga saudara bisa penerus firman Allah. Saya yang berkhotbah tapi saudara dipakai Tuhan lewat handphonemu, teruskan ke kelompok-kelompok yang mau menerima. Sehingga mereka bisa mendengar YouTube daripada Bapak Gembala Suheri Gultom. Sangat penting sekali menyebarkan firman Allah. Saya juga menyapa bagi saudara yang live streaming, yang bagi saudara mungkin mendengarkan khotbah ini setelah selesai ibadah ini, saudara dimanapun tetaplah engkau kuat dalam Tuhan. Apapun masalahmu, apapun penderitaanmu, percayalah Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagimu. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan, Kristus menjadi pusat iman kita. Kita baca Kolose 1 ayat 24 sampai kepada ayat yang ke-29. Mari sama-sama kita baca Kolose 1 ayat 24 sampai kepada ayat yang ke-29. Kalau sudah dapat mari kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat terus. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Sama-sama. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga. Sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudara, kita akan belajar sejarah daripada perintisan jemaat Kolose ini. Jemaat Kolose ini dirintis oleh Epapras. Epapras itu adalah anak murid atau anak binaan pelayanan daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus melayani di kota Efesus. Dia merintis jemaat lokal di Efesus dan Kolose terdampak menjadi dapat berkat lewat pelayanan dari Efesus. Dan Epapras yang merintis jemaat lokal di Kolose. Kolose itu bagian timur daripada kota Efesus. Nah saudara, pelayanan Rasul Paulus berdampak sangat luar biasa. Tapi ada pengajar-pengajar sesat, ada tabib-tabib, ada guru-guru palsu yang mencoba menyimpangkan iman jemaat Kolose jangan kepada Kristus, tapi kepada berhala-berhala lain. Sehingga Rasul Paulus dari dalam penjara, dia menuliskan surat kepada jemaat Kolose supaya berfokus kepada Kristus. Karena tabib-tabib ini mulai mengalihkan jemaat supaya jangan berfokus kepada Kristus. Hari ini juga saya meneruskan apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, khususnya bagi saudara di GB Pelita yang beribadah hari ini. Saya meneruskan ini supaya saudara jangan berfokus kepada yang lain, tapi berfokuslah kepada Kristus. Sehingga imanmu akan tumbuh lewat berfokus kepada Kristus. Sebagaimana Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sehingga ketika sekarang ini saudara mendengar firman Tuhan, tanpa saudara sadari imanmu tumbuh. Imanmu lah yang akan mengalahkan dunia. Imanmu lah yang membuat engkau kuat mengalami penderitaan hidup ini. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, supaya saudara semuanya jangan fokus ke masalah. Jangan fokus kepada persoalan hidup.
Fokus kepada Kristus. Kalau saudara fokus kepada masalah, masalahmu tambah besar. Kristusnya semakin kecil sepertinya di hatimu. Tapi mulai hari ini, pagi ini, coba dulu. Fokusmu itu kepada Kristus. Kalau ngomong hari-hari, Kristus yang diomong-omongi. Bukan masalah, masalahku ini, masalahku ini, masalahku ini. Ingatlah, setiap kali saudara mengomongkan masalah, masalahmu tambah besar. Tidak salah kita bicara masalah kepada seseorang untuk minta pendapat konseling. Tapi sikit-sikit kalau dirimu masalahku ini, mana lagi masalahnya dibesar-besarkan. Akulah orang yang paling menderita, akulah suami yang paling malang, akulah istri yang paling menderita, akulah orang tua yang paling kacau, akulah orang yang paling miskin. Don't do it. Jangan membesar-besarkan masalahmu. Setiap saudara membesarkan masalah, tanpa saudara sadari masalahmu tumbuh. Tapi mulailah dari hari ini, besarkan Tuhan lewat perkataanmu. 2 Korintus 4 ayat 13 dikatakan, orang yang beriman memperkatakan imannya. Sehingga engkau selalu memperkatakan Kristus. Kristus pusat hidupku. Kristus pengharapanku. Dalam Kristus aku kuat. Dalam Kristus ada jalan keluar. Dalam Kristus aku berkemenangan. Dalam Kristus aku menjadi lebih dari pemenang. Selalulah saudara mengucapkan Kristus. Jangan terus masalah. Saya nggak larang sesekali bolehlah. Bilang sebelahnya, sesekali bolehlah bicara masalah. Bilang. Tapi jangan terus menerus masalah. Amin. Aku tahu yang kukhotbah ini pun orang bermasalah. Apakah saudara mau? Kita membicarakan masalahmu, kita ganti jam ini. Atau mendengarkan firman Kristus. Ayo, saudara mana lebih suka? Mendengarkan firman Kristus atau mendengarkan curhatan masalahmu? Saya berharap semua saudara berkata mendengarkan firman Kristus. Jadi ketemulah dengan orang yang selalu ngomongnya itu firman Kristus. Sesekali boleh masalah. Bilang ya, sesekali boleh masalah. Ini nanti kalau udah acara pemuritan, masalahnya 90%. Kristusnya 10%. Ayo pemuritan, bertobat yang pemuritan. Udah lari. Asal I-Care pun nanti, sel group, masalahnya 95%. Kristusnya 5%. Semalam kami robah di dalam menara doa. Oleh Pak Jaya diminta, coba kita jangan bicara masalah. Bicara Kristus yuk. Bagus. Saya juga akan melatih diri saya. Asal ketemu dengan dirimu, sedikit aja bicara masalahmu. Lebih banyak bicara Kristus. Amin. Sehingga saudara pulang kuat. Saudara yang saya kasihi. Bagaimana kita bisa berpusat kepada Kristus. Yang pertama, ya, bagaimana menjadikan pusat iman kita pada Kristus. Yang pertama, Kristus rela menderita. Kristus rela menderita. Kolose 1 ayat yang ke-24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Saudara amati ayat ini. Pertama, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh apa? Belum kuat. Rasul Paulus bersuka cita dalam... Siapa di sini yang mau seperti Rasul Paulus? Dalam penderitaan bersuka cita. Oh Tuhan Yesus. Hanya aku sendiri? Hanya beberapa orang? Sekali lagi, saudara coba dengar baik-baik. Bilang sebelahnya, tadi pagi udah sarapan. Karena gini loh, tidak makan pun ngantuk. Habis makan pun ngantuk. Jadi tolong menolong. Ya. Rasul Paulus berkata, sekarang aku, Rasul Paulus,
bersukacita bahwa aku boleh menderita. Berarti Rasul Paulus bersukacita dalam penderitaan. Siapa yang mau seperti Rasul Paulus? Yang mau berkata, walaupun aku menderita, aku akan tetap tersenyum, bersyukur, tertawa, dan bekerja segiat-giatnya. Penderitaan tidak membuat aku lemah. Penderitaan tidak membuat aku mundur. Penderitaan tidak membuat aku menjadi orang yang bersungut-sungut. Penderitaan membuat aku bersyukur, tertawa, tersenyum, menari, menyanyi. Ratapan berubah menjadi tari-tarian. Amin. Aku tahu semua kita ini sependeritaan. Tidak ada di antara kita ini yang tidak ada penderitaannya. Tapi Rasul Paulus berkata, aku bersuka cita dalam penderitaan. Sekarang pun aku bisa mengucapkan apa kata Rasul Paulus ini. Tapi aku nggak seperti Rasul Paulus sekali juga sih. Pada masa-masa awal-awalnya ada penderitaan itu, saya nangis juga. Nangis juga. Terduduk juga. Nggak berdaya untuk berdiri saja. Saya alami fase itu. Semakin lemah dalam hidup saya. Persoalan hidup. Walaupun saya pendeta gembala. Tapi saya masih mengingat saya terduduk dan menangis. Untuk beberapa hari waktunya. Tapi saya bersyukur anak Tuhan tidak dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Sehingga saya bangkit kembali. Dan sekarang kalau ku ingat semua cerita yang di belakang. Aku akan berkata, alhamdulillah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih aku boleh melewati penderitaan dalam persoalan hidupku. Dalam pernikahanku, anak-anakku, keuanganku, kesehatanku, hubungan dengan keluarga mertua. Ya, banyak loh orang menderita hubungan dengan keluarga mertua. Contohnya, ya kalian-kalian ini. Nggak usah jauh-jauh lah. Ya kita lah yang beripar gak enakan. Orang Batak bilang bereda gak enakan. Bermertua gak enakan. Banyak penderitaan. Tapi Rasul Paulus dia bersuka cita dalam penderitaan. Kita mau lihat. Penderitaan apa saja yang dialami oleh Rasul Paulus. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Ayat 24. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan apa? Batu. Dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Bandingkan dulu penderitaanmu dengan dia ya. Ayo kalian juga jangan yang termenung. Bandingkan dulu penderitaanmu dengan penderitaan Rasul Paulus kalian juga ya. Supaya jangan merasa kalian aja menderita. Bandingkan dulu penderitaan saudara. Aku pun membandingkan penderitaanku dengan penderitaan Rasul Paulus. Gitu loh. Udah begitu pun dia menderita, dia dikatakan bersuka cita. Ayat yang ke-26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir. Dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi. Dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut. Dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. 27 sama-sama. Aku banyak berjerih lelah. Dan kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa. Kedinginan dan tanpa pakaian. Saudara, kalau saya baca-baca tadi, saya renungkan penderitaan Rasul Paulus ini dibandingkan saya nggak ada apa-apanya. Selaku gembala jemaat, memberitakan firman Tuhan, melayani Tuhan, saya jauh masihan dari penderitaan Rasul Paulus yang sangat begitu mengerikan.
3 kali karam kapal. 1 hari 1 malam dia terkatung-katung di tengah laut. Membayangkan itu saja saya bisa bayangkan keadaannya mencekam. Sekali dia dilempari, bukan dilempar batu. Kalau dilempar batu sekali, dilempari batu. Berapa batu itu? Ya, aku nggak tahu karena aku nggak ada di situ. Banyaklah dilempari batu. Kalau saya melayani belum pernah dilempar batu. Kalau saya melayani di Nias paling saya dikasih babi sop, pakai cabai, ada garamnya, enak. Tampak luar nampaknya kayak biasa-biasa, tapi kok sudah dimakan, wis langsung ada urapan. Bergetar-getar. Iya, saya pertama kali dikasih di Nias makan babi yang kelihatannya putih-putih, kemudian besar-besar lagi. Kayaknya biasa aja, tapi ketika dikasih makan, waduh itu memang langsung ada urapan dan langsung bergetar. Kalau langsung penyembahan itu langsung bahasa roh itu saudara. Sangkin enaknya serius ya. Ya babi ini diapai aja enak saudara. Diapai aja. Direbus enak, dicincang enak, dipanggang enak. Dasar babi. Diapai aja enak. Tapi karena ada kolesterolku, aku harus jaga-jagalah makan babi ini. Saya udah harus jaga. Tapi kalau sudah disodorkan kadang-kadang, Tuhan kalau bisa lalukanlah cawan ini daripada aku. Karena memang sangat enak ya. Saudara, saya nggak mengalami apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Nggak mengalami separah itu. Diludahi pernah, diusir pernah, difitnah pernah, dikatakan saya sesat pernah. Ya sampai sekarang pun masih ada orang yang mungkin yang gak suka dengan saya. Tapi Rasul Paulus menerangkan bagaimana penderitaannya. Dilempari batu, kapal yang karam 3 kali. Bagaimana dia terkatung-katung 1 hari di laut. Untuk apa? Untuk pelayanan, untuk memberitakan firman, untuk meneruskan firman. Dalam Alkitab dikatakan yang kita baca Kolose 1 ayat 27-28. Untuk meneruskan firman. Sebagai pelayan jemaat, aku bersukacita dalam penderitaan. Saya berdoa semua saudara, ketika engkau melayani Tuhan dalam penderitaan, bersukacitalah. Upahmu besar di sorga. Sependeritaan apa, seberat apa penderitaan yang kau alami dalam pelayanan, tetaplah engkau bersukacita. Bahkan saya mau katakan jangan mundur imanmu ketika engkau ada dalam penderitaan. Secapek apa para pelayan-pelayan latihan musik. Jangan mengeluh, sedikit pun jangan mengeluh. Kalau udah mengeluh, sia-sialah pelayananmu. Sia-sia pelayanan mereka kalau mereka mengeluh. Sia-sia pelayanan saya. Sia-sia pelayananmu. Sia-sia ibadahmu kalau mengeluh. Seberat apa penderitaan. Jangan aku yang paling capek di pelayanan ini. Dia gak capek. Perhatikanlah. Jerih lelahmu tidak ada yang sia-sia. Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Melainkan juga untuk menderita untuk dia. Saudara, ada panggilan Tuhan hari ini untukmu. Dan untuk saya, panggilan menderita untuk dia. Maukah engkau berkata, ya aku mau menderita untukmu Tuhan. Aku mau capek untukmu Tuhan. Bagi engkau volunteers, ibu-ibu yang melayani baik di sini, baik engkau yang di belakang. Dimanapun engkau yang melayani, dengar. Jangan pernah bersungut-sungut. Jangan pernah tersinggung hanya karena namamu gak diperhitungkan di pelayanan ini. Dan gak ada gunanya kita melayani Tuhan kalau kita diperhitungkan nama kita. Pusat pelayanan kita bukan kita. Pusat pelayanan kita adalah Kristus. Sehingga ketika engkau direndahkan dalam pelayanan, jangan mundur. Ini penting bagimu para pelayan. Sedikit engkau tersinggung, mundur. Sedikit tersinggung, mundur. Belum dilempar batu. Belum pernah
mengalami terkatung-katung di laut. Ini masalah harga diri. Yang menjadikan kekacauan, kejahatan di diri manusia itu dua. Yakobus 3:16. Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Satu lagi tambahannya, kesombongan. Pusat pelayanan kita itu bukan aku. Bagi saya, siapapun yang meninggalkan gereja, asal melayani Kristus, aku katakan puji Tuhan. Saya tidak akan pernah menutup pintu itu untuk orang keluar dari gereja ini. Karena ini gereja Kristus. Sehingga setiap orang yang mau meninggalkan gereja ini, saya akan katakan, pergilah dan beritakanlah Kristus di gereja manapun. Kenapa? Karena pusat pelayanan kita itu Kristus. Bukan saya. Bukan membesarkan merek GBI Pelita. Bukan membesarkan nama saya. Tapi kita sama-sama satu tujuan, membesarkan nama Kristus. Sehingga saya mengajak semua, ayo dewasa dong jemaat-jemaat. Semakin besar jemaat ini, minggu lalu jumlah kita ibadah 2120 yang beribadah. Di 6 sesi bertambah dengan ada sekolah minggu dan remaja dan pemuda di tempat lain. Semakin besar gereja ini 2000 jemaat, pasti ada benturan. Enggak bisa. Coba anak aja dua, anakku Hani dan Jamie, benturan. Ini 2000 dalam satu jemaat. Benturan enggak kira-kira? Jumlah pelayan 230. Benturan enggak? Benturan. Benturan itu enggak terelakkan. Saya harus katakan tidak terelakkanmu benturan di gereja. Kenapa itu terjadi? Itu proses pendewasaan. Itu pembentukan karakter bagi kita. Supaya kita makin dewasa, makin sabar, makin rendah hati. Sehingga saya berharap semua, sependeritaan apapun engkau, jangan tersinggung. Masalah di gereja ini, tidak di gereja ini, gak ada masalah sama aku. Tidak ada masalah sama aku. 2000 ini udah gak gampang mengembalakan ini. 2000 loh, gak gampang mengembalakan ini. Jadi saya tidak masalahkan, ada yang mau keluar, ada yang mau di sini, saya gak masalahkan itu. Saya hanya sedih kalau ada yang keluar tidak melayani. Kalau ada yang keluar jadi gak ibadah. Saya rindu semua yang pernah bersama saya, dimanapun berada, tetaplah besarkan Kristus. Tetap layanilah Kristus. Ya, saya ajak semua kita dewasa. Kalau suka tersinggung itu anak-anak. Anak-anak itu suka merajuk. Ada di sini yang masih sikit-sikit tersinggung. Ada? Duduk di mana? Baju apa? Sikit-sikit tersinggung. Sikit-sikit tersinggung. Sikit-sikit sakit hati. Oh Tuhan, saya udah bilang sama orang-orang yang mau menikah. Kalau masih tersinggung, nggak usah menikah. Karena di pernikahan tersinggung atau tersungging. Terbalik-balik. Lebih ngeri. Betul yang udah menikah? Ayo tolong dulu yang belum menikahin, tolong dulu mereka. Kau bilang kalau masih emosimu aja belum bisa kau gembalakan, mau menikah, udahlah masuk nanti kau pernikahan hancur hidupmu. Hancur. Jadi kau sikit-sikit pacaran merajuk, silent treatment. Kak kenapa? 3 hari loh. Pacaran begitu, pernikahan. Kurasa kau membeku. Maka saya bilang sama mereka, kalau belum bisa kau menangkan perasaanmu, jangan menikah kau. Setuju? Ini orang yang menikah ini menjawab. Kalau belum bisa kau jaga hatimu, jangan menikah. Karena hatimu nanti akan hancur sehancur-hancurnya dalam pernikahan. Siapa yang menghancuri? Pasanganmu itulah. Mana mungkin suami orang lain menghancurkan? Berarti kau selingkuh kalau suami orang lain. Yang ketawa ini kan pelepasan ini semua. Sependeritaannya kita. Maka aku bilang tadi sama anakku tadi pagi pas makan pagi. Lagi mau berangkat gereja. Saya bilang, anak-anakku, apalagi yang putraku, aku bilang kalau kau menikah, 75% masalah rumah tangga itu dikendalikan suami. 75%. Dan emosi seorang
dalam keluarga ditentukan oleh suami. Maka saya tanamkan sama putra saya bilang, dan suami itu menetralkan emosi keluarga. Saya tanya juga, apakah engkau sudah siap ketika istrimu marah-marah dan kau tetap diam saja? Kalau kau sudah siap diam saja, menikahlah kau. Karena engkau harus menampung semua emosinya. Yang kau tidak mengerti apa cerita itu semua. Kadang-kadang kami korban loh, gak ngertinya kami cerita itu semua. Tapi bahasanya pun gak jelas. Aku hanya begini saja. Aku bilang sama istriku tadi pagi daripada anak-anakku. Kalau udah istriku merepet, di emosinya gak terkendali di mobil. Kalau di rumah kan gampang. Kalau di lantai 1, berangkat aku lantai 3 kan gampang. Kalau dia di dapur, aku di depan. Di mobil yang paling payah. Di mobil kok udah emosinya tiba-tiba gak enak perasaannya. Harus siap kau diam. Dan itu setelah diam berkata, sorry mama. Padahal kau gak tahu masalahnya apa. Sorry mama. Meminta maaf demi perdamaian. Gak ngerti kita ceritanya. Sesungguhnya aku gak tahu masalahnya juga apa. Tapi udah gak enak perasaannya. Kalau engkau jadi seorang suami yang seperti saya lakukan. Dan kau bisa diam. Kau hanya berkata, Roh Kudus. Jawablah dia. Karena semakin kau jawab makin terbakar. Pelepasan semua ini betul. Semakin kau jawab, dia gak butuh ucapanmu. Dia hanya butuh semua unek-uneknya ditampung oleh telingamu. Tampung. Makanya sering kudoakan telingaku ini, pergugui mau Tuhan. Kuatkan. Bukan hanya kepalaku kukusuk, telingaku ini pun kukusuk-kusuk ya sering. Mau tidur kukusuk-kusuk ini supaya besok pagi bisa kuat. Tolong aku Tuhan kuatkan telingaku ini. Mana tahu ada serangan fajar tiba-tiba. Kadang-kadang marahnya loh gak ada cuaca loh. Kalau orang hujan lebat kan biasanya kan gelap, awan. Baru kan itu kan petir, kan hujan mau datang. Ini gak terangnya matahari. Tapi tiba-tiba deras sekali. Yang tertawa ini, sependeritaan ini. Ya, suami yang baik itu dia mengendalikan emosi rumah tangganya. Kendalikan. Suami itu 70% lebih banyak minta maaf. Gak perlu kau tahu siapa menang kalah. Dan gak perlu tahu apa ceritanya. Cukup bilang maafkan saya. Gak lama lagi itu reda. Apalagi cepat-cepat cuci piring dan nyapu. Oh makin reda makin cepat. Saya setelah bilang minta maaf langsung cuci piring udah langsung selesai. Semakin ku jawab semakin korsleting. Dia gak butuh jawabanku. Dia gak butuh penjelasanku. Dia hanya butuh didengar. Itulah istri. Dipahami, dikasihi, disayangi, didoakan. Kita gak ada nasihat, kita tanya, udah siap masalahnya mah? Udah katanya. Entah apa aku nasihatku gak tahu aku, entah apa aku bilang. Tapi bagi dia udah cukup didengar. Saudara, Filipi 3 ayat 10. Ini tadi masalah penderitaan ya. Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia, kata Rasul Paulus, mengenal Tuhan Yesus. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Sehingga ketika kita mengalami persekutuan dalam penderitaan Kristus, maka kita semakin serupa dengan Kristus. Saya ajak sama saudara, melayani Tuhan tidak harus di gereja. Melayani Tuhan bisa di rumah tangga. Ketika aku mendengarkan cerita istriku, aku melayani Tuhan. Ketika aku mendengarkan cerita anak-anakku, aku melayani Tuhan. Ketika aku menyuci piring di rumah, itu melayani Tuhan. Ketika engkau membersih-bersihkan rumahmu, engkau merapikan rumahmu, itu melayani Tuhan. Jadi konteks melayani Tuhan bukan harus di mimbar, bukan harus seperti ini. Ini salah satu bagian melayani Tuhan. Ketika engkau pergi ke rumah mertuamu, engkau menghormati mertuamu, itu melayani Tuhan. Ketika engkau pergi ke rumah iparmu, edamu, yang sudah lama tidak cakapan. Tapi engkau datang dengan kasih Kristus. Mungkin engkau selama ini dipitnah, mungkin selama ini engkau diejek, mungkin selama ini dia berbuat jahat samamu, selalu negatif padamu. Tapi saya mau katakan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itulah Roma 12 ayat 20 dan 21. Sehingga ketika engkau melakukan sesuatu yang baik, itu ibadah. Jadi konteks melayani Tuhan bukan hanya di mimbar.
Setiap engkau mengerjakan yang baik, setiap engkau mengerjakan yang benar, itu ibadah. Engkau pergi jualan, engkau pergi bekerja, dimanapun engkau pergi, itu adalah melayani Tuhan. Rasul Paulus berkata, yang kuinginkan mengenal dia, kuasa kebangkitan, persekutuan dalam penderitaannya. Arti persekutuan dalam penderitaannya, menyatu dengan penderitaan Kristus. Sehingga saya siapkan diri saya. Kalaupun nanti saya menderita atau mungkin ditangkap karena pemberitaan Injil, saya harus siap. Mungkin nyawaku harus hilang untuk pemberitaan Injil, saya harus siap. Saya tidak hanya siap ketika melayani seperti ini saja, tapi ketika melayani Tuhan ada resiko kematian, ada resiko di penjara, ada resiko dilempar batu, saya harus siap. Karena aku mau menyatu dengan penderitaannya. Saudara yang saya kasihi, kita baca 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ajakan pada hari ini, ikutlah menderita. Jadi kalau saudara mau gereja aja ada hujan, gak jadi ibadah, itu namanya imanmu iman cap kambing. Karena hanya kambinglah takut hujan. Ada di sini yang gara-gara hujan tidak mau ibadah. Saya kasih cap iman cap kambing. Hanya karena hujan. Bayangkanlah kalau kau hanya karena hujan tidak ibadah. Bayangkanlah Kristus yang mati di kayu salib. Ibrani 12 ayat 3. Pandanglah salibnya. Apakah engkau tega? Engkau tidak pergi ibadah. Hanya gara-gara hujan. Kan bisa diatasi pakai mantel. Ada kemauan, ada jalan. Tidak ada kemauan, banyak alasan. Yesus mau menderita. Masa kita nggak mau sih tubuhnya? Kan udah dikatakan tadi, bukan hanya kepalanya Kristus menderita. Tubuhnya pun melengkapi penderitaannya. Baru Yesus datang kedua kali. Itu maksudnya. Jadi penderitaan bukan hanya pada Kristus. Tapi pada tubuhnya, kepalanya menderita. Tubuhnya, kitalah tubuhnya, jemaat. Mau menderita. Saya berdoa sama saudara. Ayolah. Selagi masih ada waktumu. Layani Tuhan sebisamu. Layani Tuhan dengan yang terbaik. Kalau ada cuaca agak mendung, udah. Tetap beribadah. Sewa naik Grab, mobil. Mungkin bayar 25 ribu, 30 ribu. Atau mungkin engkau naik pakai jaket, mantel hujan. Tuhan lebih melihat dari sorga. Semakin engkau menderita ikut Tuhan, semakin sukacita. Tapi penderitaanmu bukan penderitaan yang karena kebodohan. Tapi menderita, berbuat baik. Melayani Tuhan ada penderitaan, itulah salib. Kalau engkau menderita mengambil istri orang lain, itu silap. Bukan salib. Aku menderita, Pak. Kenapa? Kau ambil istri orang lain. Aku dibogem orang aku. Untung kau gak mati, aku bilang. Karena kau ambil istri orang lain. Kau ambil suami orang lain. Kau menderita. Itu kebodohan. Jangan. Menderita karena benar. Menderita karena di jalan yang baik. Panggilan untuk menderita. Maukah saudara menderita untuk Kristus? Yang mau coba angkat tangan. Oh haleluya Tuhan. Oh malaikat tolong foto. Foto dulu malaikat. Nanti kalau hujan apa yang ingatkan mereka udah angkat tangan samamu. Saya melayani di Samosir, Tarutung, di Sibolga, di Nias. Kadang-kadang masuk ke dalam sekali. Saya dengan sukacita. Kadang kami tidur di atas, saya pernah tidur di atas kuburan. Ada tenda, taruh tikar pada waktu gempa di Nias. Udah gak ada tempat aman lagi, semua pakai tenda di luar. Pas lah aku tidur di atas kuburan. Untung juga dua orang kami situ. Tapi sadar aku di bawah ada satu kan gitu. Yang di bawah siapa ini kan? Pokoknya di bawah. Aku bilang, siapa di bawah? Bapakku itu katanya, bapakmu. Tapi kan dia sudah mati kan. Ya jujur juga, kurang tenang juga. Cuma adaptasi lah kan gitu. Kan harus adaptasi juga.
Tapi saya tetap jalankan. Hanya tikar, langsung tanah kuburan. Tenda. Bermalam-malam kami di situ, kami melayani masyarakat. Saya sebagai dokter menolong orang-orang kena korban gempa pada waktu itu. Dengan sukacita, dengan sukarela. Saya lakukan itu, panggilan penderitaan untuk Kristus. Tapi saya masih jauh dari Rasul Paulus. Makanya saya haramkan dari mulutku mengeluh kalau ada penderitaan. Apapun masalahku ini ke depan, saya akan tetap bersyukur. Saudara berbuat baik kepada keluarga mertuamu, belum tentu dianggap mereka baik. Akan ada penolakan. Tetaplah layani dengan baik. Yang kedua, yang terakhir. Kristus menyatakan kuasanya. Kuasa nyata dalam kita. Kolose 1 ayat 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi ada kuasa Tuhan dalam kita, kuat bekerja. Itu yang membuat saya melayani Tuhan dengan kuat. Itu yang kuusahakan, kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kekuatan Tuhan. Jadi engkau tidak kuat tanpa Tuhan. Galatia 2 ayat 19 dan 20 dikatakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus dalam aku. Kadang-kadang jujur gak kuat loh kita dipitnah. Gak kuat kadang-kadang kita diejek. Kadang-kadang kita gak kuat disakiti. Tapi kalau ada Kristus dalam dirimu, engkau akan kuat. Siapa yang mau kuat dalam penderitaan? Amin. Sadarilah, engkau tidak sendiri. Ada Kristus dalam dirimu. Ketika engkau dipitnah, ketika engkau diejek berbuat baik, tetap engkau kuat berbuat baik. Galatia 6 ayat 9, jikalau engkau tidak jemu-jemu berbuat baik, engkau akan menuai apa yang kau tabur. Kalau ada yang jahat samamu, ada yang jahat samamu, ada yang tidak senang samamu, ada yang menyakitimu, ada yang iri samamu, ada yang gak suka samamu, pasti ada. Mungkin itu orang dekat-dekat dengan engkau. Saya hanya katakan, jujur tidak mudah untuk kuat kalau dipitnah, disakiti, diejek. Tapi engkau akan kuat dalam Tuhan. Karena ada Tuhan dalam dirimu. Sehingga engkau dikuatkan dalam penderitaan itu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ada kuasa Tuhan. Bangkit, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Terus berbuat baik kepada keluarga mertuamu. Terus berbuat baik kepada orang yang negatif samamu. Jangan balas dengan negatif. Sebisamu. Tapi kalau dia beracun, toksik, ada bagusnya jaga jarak. Tapi tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik. Itu yang saya lakukan. Aku tahu dia gak suka sama saya. Ingat, kalau orang gak suka samamu, semua perbuatanmu negatif sama dia. Sebaik apa perbuatanmu? Gak usah jauh-jauh. Khotbahku ini pun, kalau saudara sakit hati ke saya, pasti gak diberkati. Itulah sudut pandang manusia. Kalau udah orang gak suka samamu, kacamatanya gak suka samamu. Mau pakai baju apa, mau dari salon apa, mau sebaik apa, semuanya pokoknya gak suka di samamu. Karena kacamatanya kacamata tidak suka samamu. Oleh karena itu saya mau katakan, terus aja berbuat baik. Dan teruslah melayani Tuhan. Di punggungan margamu, di punggungan lingkunganmu, di kumpulan keluarga dan lingkungan, teruslah berbuat baik. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Layani Tuhan, bukan hanya di gereja. Bisa lewat pekerjaan, bisa lewat rumah tanggamu, bisa lewat usahamu, bisa lewat komunitas-komunitasmu. Saya berdoa, engkau kuat dalam penderitaan, karena ada kuasa Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.